Hai, halo, shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat datang, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat ya, semua dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Apa kabarnya? Puji Tuhan, semua pasti baik. Sambil nanti link ini akan dibagikan ke jemaat lewat WhatsApp group atau WhatsApp ya, ke WhatsApp-nya jemaat. Jadi secara personal dapat link khotbah pada sore hari ini. Saya lihat ada beberapa yang sudah online, ada 5 perangkat yang sudah online. Coba saya perhatikan terlebih dahulu. Saya mengucapkan shalom terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi kita. 6 perangkat yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat sore hari ini. Pak Victor, shalom. Shalom Bu Icu. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu ya. Di dalam damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Anak cucu menantu disertai Tuhan. Amin. Amin. Ibu Susianti Tamsir, shalom. Ibu, selamat sore. Oma, anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan ya. Halo Pak Surya, apa kabar? Tuhan memberkati. Di dalam damai Tuhan, Pak Surya dan Linda bersama anak-anak disertai Tuhan. Keluarga besar Subandi disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai ya, damai sejahtera Tuhan. Ibu Ritawati, Sutrisno, shalom, apa kabar? Semua baik-baik saja ya. Salam buat keluarga. Juga Kimi Harti, Tuhan memberkati. Ibu Rita Susanti, halo, shalom Ibu Rita, apa kabar? Damai sejahtera Tuhan ya. Juga Eriana, Ci Eriana, Tuhan memberkati. Salam buat Kopiter ya, salam. Juga buat anak-anak. Kalau buat Ibu Rita Susanti dengan Pak Aven, damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu. Sejahtera Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai Ibu. Salam buat Pak Hendrawan, ya, damai sejahtera. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin tes sound ya. Apakah suara saya jelas? Apa terputus-putus? Tolong ketik ya, seumpamanya jelas, ketik jelas. Tidak putus, lancar. Karena kami juga memanfaatkan internet. Semuanya kami berharap lancar-lancar saja. Hai Verlina, salam ya buat Stephen, kamu sehat semuanya dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Pak Hermanus Herman, shalom. Oh ya, terima kasih Ibu Susianti Tamsir, terima kasih Ci Eri, terima kasih Pak Rundi, terima kasih Ibu Rita. Baik, suaranya jelas, terima kasih. Kita bisa menikmati ibadah ini bersama-sama ya. Juga Ibu Yulia Nurmala, halo selamat sore, Tuhan memberkati. Pak Victor, terima kasih. Semua respon positif yang bilang suaranya jelas, lancar, puji Tuhan. Kita berharap suaranya jelas dan lancar. Nah, cukup jelas, kata Ibu Rita. Baik, yang digunakan ini adalah mikrofon bawaan dari webcamnya, ya, dari webcam. Tidak pakai mic yang di sini. Karena ternyata mic itu perlu tambahan yang namanya sound card, tapi nanti bisa dirapikan lah ya. Pada saat sore hari ini kita mau bersiap-siap beribadah, kami mau undang para jemaat bisa mempersiapkan diri sama-sama beribadah. Memang ibadah ini masih ibadah kita, memang dalam tahap semuanya uji coba, termasuk soundnya, termasuk apanya, tapi nanti kita fokus buat ke satu ibadah yang bisa berkumpul bersama-sama sesuai dengan protokol kesehatan. Baik. Yes, sekarang memang ada di gereja, tetapi memang dalam tahap uji coba semuanya dalam uji coba. Di gereja ini kita masih dalam uji coba, belum kita buka secara luas terlebih dahulu, dan saya percaya bahwa ada Bapak Ibu bisa beribadah secara online di rumah ya. Baik, shalom semuanya. Pak Riyadi, shalom, Tuhan memberkati. Juga Pak Hendrawan Salim, shalom. Shalom buat Ibu Teng Yuli, shalom buat Lili Margareta, Tuhan memberkati. Memang dilayani masih single semuanya. Saya bersama dengan hamba Tuhan di sini siap melayani dan beribadah. Nikmati firman Tuhan, nikmati kasih Tuhan, kita sama-sama mau beribadah pada sore hari ini. Baik,
Sambil nanti link daripada WhatsApp ini juga di-share ke jemaat-jemaat Tuhan, saya ingin memastikan bahwa kita semua bisa mendapatkannya dengan baik. Ya, nanti juga di-share ke Bapak dan Ibu Gembala biar bisa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sekarang saya melihat jam di tempat sini sudah jam 4 sore. Tepat jam 4 sore kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Hai Ibu Kumala Dewi, apa kabar? Salam Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita dalam perlindungan Tuhan yang heran dan luar biasa. Haleluya. Baik, kita sambil menunggu Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Mari jemaat semua bernyanyi, katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Mari angkat tangan kita tinggi. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Mari sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Haleluya.
pujian, mari agungkan Tuhan, mari besarkan namanya. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sepakat, yang ada di dalam ruangan ini, bahkan kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami sepakat sehati untuk mau membuka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang penuh dengan terobosan, yang membuat kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Perangkat yang kami pergunakan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat beribadah. Dan pada hari ini kita bersama-sama mau menikmati kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Di bulan Oktober ini, tanggal 24 Oktober 2021, ibadah raya live streaming. Kami ada di GBI Mangga Besar, di gereja, sambil mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita bisa menyelenggarakan ibadah secara onsite. Onsite yang dengan protokol kesehatan tentunya. Bapak Ibu sekalian, di bulan Oktober ini kita berbicara tentang yang namanya dipanggil menjadi penuai. Anda dan saya dipanggil menjadi penuai, menjadi hamba Tuhan, dipanggil menjadi orang yang mewartakan kebenaran Tuhan, yang mewartakan tentang Injil Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa kita harus lulusan dari sekolah teologi. Kita harus punya jabatan yaitu pendeta dan hamba Tuhan. Kita harus terhisap di dalam organisasi gereja, jadi pelayan. Jika tidak itu tidak bisa jadi yang namanya orang-orang penuai. Bapak Ibu perhatikan, panggilan ini Tuhan undang kepada kita, setiap anak-anaknya, setiap orang yang sudah menerima keselamatan, dan menjadikan semua orang juga menerima keselamatan dan mendapatkan kabar sukacita. Amin. Ini berlaku buat hidup Bapak dan Ibu sekalian. Ini berlaku buat kita sekalian, ini berlaku buat semuanya yang sudah menerima keselamatan. Keselamatan bukan hanya sampai di sini. Kita sudah diterima keselamatan, kita sudah dibaptis, kita stop. Tetapi keselamatan bisa kita sampaikan kepada orang banyak. Ya, di bulan ini kita bicara tentang yang namanya apa? Dipanggil menjadi penuai. Yuk sama-sama buka Alkitab kita pada sore hari ini. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. Nikmati sama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Karena Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana kehendak keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Perhatikan Bapak Ibu, lihat 27, saya tekankan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Amin. Ini pembacaan firman Tuhan yang kita dapati pada sore hari ini, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Tentu Bapak Ibu bisa baca ulang kembali di dalam ayat-ayat Alkitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan bahwa pada di dalam ayat yang 18 firman Tuhan bilang ini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tertulis di situ Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Tapi yang kita mau garis bawahi Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita ingin mewartakan tentang Tuhan, ketika kita ingin menyampaikan berita sukacita, kita seolah-olah tidak mampu dan tidak mau karena satu dan lain hal. Kita berpikir seperti ini, saya takut yang namanya berbeda pendapat. Saya takut yang namanya nanti ada yang namanya ketidakpahaman. Saya nanti takut kalau saya memberitakan Injil nggak enak. Bisa jadi karena apa? Yang saya injili seolah-olah saya seperti orang yang hidupnya suci dan mereka orang yang hidupnya tidak orang berdosa. Saya tidak mau seperti itu. Memang Bapak Ibu, kita dipanggil bukan menjadi hakim. Kita dipanggil memang menjadi sahabat, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mau mendengarkan. Seringkali kita mungkin berpikir, ketika saya dipanggil sebagai penuai, saya harus berada di atas mimbar ini, menyampaikan warta seperti firman Tuhan, berapi-api seperti KHR, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh dengan lantang seperti pendeta-pendeta. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, tadi tertulis di ayat yang ke-27, sungguh Tuhan menunjuk seperti ini. Di ayat 27, apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang lemah bagi dunia? Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia? Apa yang tidak berarti? Tetapi Bapak Ibu, jangan baca di kata bodohnya saja. Mungkin kita berpikir, oh iya saya bodoh karena saya nggak pernah belajar Alkitab. Mungkin, oh iya saya bodoh mungkin karena apa, status sosial saya berbeda sama dia. Oh iya kayak saya lemah karena mungkin dia lebih kaya. Ketahui, bacanya jangan setengah-setengah. Firman Tuhan bilang seperti ini. Apa yang bodoh bagi dunia, firman Tuhan bilang apa? Dipilih Allah. Saya mau kuatkan dan teguhkan ini karena kata-kata dipilih Allahnya diulang-ulang Bapak Ibu. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Kata dipilih Allah, saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau yang namanya dipilih, itu adalah hasil seleksi dan hasil yang namanya apa yang dilihat, apa yang sudah Tuhan siapkan, dan Tuhan mau panggil kita, dan Tuhan pasti persiapkan. Bapak Ibu, kata dipanggil Allah, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Kata dipanggil tentu dengan nama, dengan panggilan, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu, apa yang bodoh bagi dunia dipanggil oleh Allah. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah.
Apa yang lemah bagi dunia, sekali lagi dipilih oleh Allah. Bapak Ibu coba perhatikan, Alkitab menceritakan bahwa Allah memilih orang-orangnya. Allah memilih hamba-hambanya. Tidak asal cap-cip-cup, tetapi Tuhan memilih. Termasuk Tuhan memilih saya dan saudara. Hari ini saya mau sampaikan ketika kita sebagai pewarta, kita sebagai orang yang mau memberitakan kebaikan Tuhan, kita ini sudah terpilih. Ayo, sama-sama harus katakan amin. Walaupun kita di dalam tempat yang berbeda, tapi yakinkan bahwa Bapak Ibu sesungguhnya dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu, oleh karena engkau berharga di mataku, dan apa? Mulia, berharga dan mulia loh Bapak Ibu. Dipilih dan dibenarkan oleh Tuhan. Sesungguhnya apa yang bodoh, apa yang lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti Tuhan pilih itu untuk melakukan perkara besar. Yang setuju katakan amin. Saya mau menyatakan yes, saya dipilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, rekan-rekanku sekalian juga dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang ada waktunya hamba-hamba Tuhan memang mengajar di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan panggil Paulus supaya bisa mengajar. Tuhan memanggil para rasul juga bisa mengajar. Tetapi ada contoh-contoh di dalam Alkitab yang Tuhan tulis secara khusus. Mereka tidak melakukan pengajaran, tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang besar dan banyak membuat orang menjadi bertobat. Sekali lagi loh, membuat banyak orang menjadi bertobat. Salah satunya yang kita sudah pelajari bahwa di minggu kemarin ibadah sore kita menjumpai ada seorang yang kerasukan setan. Namanya tidak disebut, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia legion, dia jumlahnya banyak. Orang melihat bahwa orang itu adalah orang gila sebelumnya, orang yang kerasukan setan. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, orang itu menceritakan. Orang itu memberitakan. Dengan jelas kata menceritakan itu bukan sesuatu hal yang susah. Komunikasi. Orang yang pernah kerasukan setan itu hanya menceritakan. Bapak Ibu, apa efeknya? Kita sama-sama baca di Alkitab di minggu kemarin. Dekapolis menjadi milik Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga tadi pagi mendengarkan sebuah khotbah dari Ibu Gembala di dalam Yohanes pasal 4 di mana seorang wanita Samaria yang memang hidupnya hancur-hancuran pada waktu itu. Keluarganya tidak jelas, hidupnya pun tidak jelas. Tetapi ketika dia tidak menjumpai Yesus, dia pulang ke kampungnya dan dia menceritakan itu. Perhatikan, dua orang ini tidak melakukan KKR secara besar. Dua orang ini tidak berkhotbah di depan mimbar. Dua orang ini bahkan dianggap bodoh, dianggap lemah, dianggap tidak terpandang, hina, tidak berarti. Sebelumnya, tetapi ketika dia mendapatkan kuasa daripada Tuhan, dia hanya ingin menceritakan kebaikan Tuhan, maka terjadi satu perubahan yang besar kepada kota, berdampak sesuatu yang besar kepada lingkungan, berdampak sesuatu yang luar biasa kepada keluarga. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Memang jalan Tuhan adalah jalan yang unik. Jalan Tuhan adalah jalan yang luar biasa. Perhatikan. Tidak perlu yang namanya dipersiapkan terlebih dahulu. Tetapi kalau kasih karunia Tuhan ada, maka orang itu bisa. Hari ini pun saya berbicara kepada diri saya, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudaraku sekalian, mulai menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekanku yang masih muda-muda, mungkin kita pikir kita kalah kaya, mungkin kita pikir kita kalah keren, mungkin kita pikir kita kalah yang namanya jumlah follower. Bisa aja seperti itu. Aduh, saya nggak pede. Follower sosmed saya cuma sedikit, nggak masalah. Tuhan lihat, Tuhan pimpin kita. Bahkan ada orang yang tidak diperhitungkan sama sekali, tapi dia Tuhan pilih, namanya Daud. Tuhan urapi dia. Dia melakukan perkara yang besar,
bahkan hal-hal di luar dari segala mimpinya itu terjadi atas hidupnya karena pilihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku yang sekalian dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan hamba-hamba Tuhan ini mengingatkan kita yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, dipandang hina, yang tidak berarti, tetapi dipilih Allah. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, kalau dipilih berarti Tuhan melihat orang itu spesial. Sore hari ini, saya ingin katakan, Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, adalah orang yang spesial. Siapapun engkau yang mendengarkan siaran khotbah ini, mungkin engkau sedang dalam keadaan terpuruk, engkau sedang dalam keadaan sakit, saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihi engkau, dan tangan kasih-Nya sangat terulur pada sore hari ini. Dia ingin menjamah hidupmu. Buka hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang ini dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Memang ada orang-orang yang berhikmat, memang ada orang-orang yang lebih kuat, memang ada orang-orang yang lebih terpandang, memang ada orang-orang yang lebih berarti hidupnya, tetapi ketika Tuhan memilih hidupmu, sesuatu hal yang luar biasa. Kalau dua tadi contoh yang kita dapati, yang pertama tadi adalah namanya Legion. Walaupun bukan namanya Legion, tetapi karena jumlahnya banyak, pada waktu itu dia sangat kerasukan setan. Dia melakukan hal yang luar biasa. Kita juga mendapati wanita Samaria itu juga, dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kampungnya boleh bertobat. Tetapi ketahuilah juga, ada orang yang ketiga. Banyak Alkitab menceritakan, tetapi orang yang ketiga yang saya catat, orang ini bernama Eneas. Orang ini bernama Eneas. Ya, orang ini sangat menderita pada waktu hidupnya. Buka sama-sama terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Mari buka Alkitab bersama. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 35. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Saya baca Kisah Para Rasul 9 ayat 32, firman Tuhan bilang gini, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjumpai orang yang ketiga ini. Secara tidak langsung Alkitab menulis semua penduduk, sekali lagi ya saya garis bawahi ayat 35. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sesuatu penuaian besar terjadi bukan hanya di tengah keluarga, bukan hanya sekedar di tengah lingkungan, tetapi dengan kata lain, semua penduduk nyaris 2 kota dilawat Tuhan. Dan firman Tuhan bilang berbalik kepada Tuhan. Satu penginjilan besar terjadi, satu penuaian besar terjadi. Saya mau sampaikan ini bukan dari KKR loh Bapak Ibu. Ini bukan dari sesuatu mimbar yang besar. Si Eneas mengangkat tangan lalu berdoa, bukan. Tetapi orang ini bangun, berdiri, disembuhkan daripada lumpuhnya 8 tahun. Dan dia mulai berjalan. Dan dia mulai masuk ke kota. Dan dia mulai berjalan menyusuri tempat-tempat yang lainnya. Dan orang-orang yang melihat, bukankah itu si lumpuh? Bukankah orang itu yang sakit? Bukankah orang itu yang mengalami derita? Perhatikan dengan baik. Penuaian bisa terjadi di mana saja. Tidak melakukan perkara yang besar. Tetapi ketika Tuhan memilih orang-orangnya, maka terjadilah sesuatu perubahan yang besar.
Terjadilah satu perombakan di dalam hidup. Karena apa? Di hari-hari ini banyak orang juga yang membutuhkan yang namanya kasih sayang daripada Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang juga yang membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang juga yang menantikan kuasa daripada Tuhan. Dan saya mau sampaikan, Tuhan panggil kita sekalian, termasuk saya, termasuk kita semua, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dimulai dari mana? Sekali lagi, wanita Samaria, Legion, Eneas, hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan berkhotbah, bukan KKR, tetapi mulai berkomunikasi. Dari kampung diselamatkan, dari kota diselamatkan, dari tempat yang lebih besar lagi diselamatkan. Semua penduduk. Oh, haleluya. Sesuatu yang besar terjadi ketika Allah memilih. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa Tuhan pakai dan setidaknya kita mulai melangkah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita punya handphone ya. Kita punya perangkat. Paling tidak Anda bisa yang namanya WhatsApp call, WA call. Mungkin teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, coba sapa mereka. Coba say hello sama mereka. Ya, awalnya tidak usah kita bilang, saya mau ke situ, saya WA call kamu ya, saya mau korbain kamu ya. Enggak perlu. Cuma tanya kabarnya bagaimana. Sehat-sehat saja. Oke, kita udah lama ya nggak ketemu. Bisa mungkin seperti itu. Nah, kalau seumpamanya dia mulai cerita, silahkan. Titip salam, bawa di dalam doa. Itu bisa dimulai daripada kita sekalian. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah cara yang paling mudah. Ya, saya bilang paling mudah. Mau tidak mau kita harus punya komunikasi, Bapak Ibu. Tidak bisa tiba-tiba kita mau ketemuan, yuk. Nggak bisa di zaman seperti ini. Lewat media dulu, lewat perangkat yang kita punya. Setidaknya ada WA call, mungkin bisa video call sama teman-teman, nggak apa-apa, ketawa-ketawa. Tetapi satu saat memang kita mesti tanya, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Kalau ditanya, Cici kabarnya bagaimana? Atau Koko kabarnya gimana? Langsung bilang, puji Tuhan, Tuhan baik. Iya dong, jangan tidak bilang puji Tuhan. Harus bilang puji Tuhan, Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, semua dimulai dari mana? Saya mempelajari ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada sore hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya melihat bahwa hal ini adalah satu paling penting yang kita bisa pelajari. 3 hal ini adalah yang pertama, ada yang namanya kemauan mendengar. Dari ketiga contoh yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya wanita Samaria, ada yang namanya orang yang kerasukan setan, ada yang namanya orang yang disembuhkan, namanya Eneas. Semuanya dari mereka adalah mau mendengar. Yang wanita Samaria mau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan tawarkan, maukah engkau minum air hidup? Dari mendengar. Ketika orang yang kerasukan setan itu datang dan tahu bahwa Yesus datang, firman Tuhan di awal dibilang seperti karena Yesus usir kuasa gelapnya terlebih dahulu. Dan setan tunduk dari mendengar. Saya percaya hal yang terjadi sama kepada Eneas. Ketika Eneas terbaring 8 tahun. Dan dia mendengar suara Petrus, bangunlah dan berdirilah. Maka firman Tuhan bilang seperti itu, bereskan tempat tidurmu. Dimulai dari mendengar. Maukah kita mendengar pada hari-hari ini? Ya, Allah memanggil kita, Allah memilih kita. Tentu Allah juga mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau berkomunikasi. Mari kita dengar Tuhan. Dengar suaranya. Dan saya percaya kemauan untuk mendengar diawali dari mendengar. Kita bisa melakukan pekerjaan ini karena kita dapat perintah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Misal, saya dapat perintah, saya dapat yang namanya sesuatu yang harus dikerjakan, saya lakukan.
secara bertahap. Oh, yang nggak perlu dikerjakan, yang nggak disuruh, saya nggak kerjakan terlebih dahulu. Mungkin ini yang paling penting. Oke, saya dengerin terlebih dahulu. Ini yang penting, Bapak Ibu. Yang pertama mendengar. Yang kedua, ada yang namanya kemauan untuk terbuka. Kita bisa dengar, tapi kita nggak mau. Ya susah. Kita mendengar, tapi kita tidak mau terbuka. Banyak belakangan ini kita mengeraskan hati kita, tidak mau terbuka, tidak mau menerima sesuatu masukan, akhirnya kita mengalami masalah, Bapak Ibu. Mari terbuka. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus belajar terbuka. Bahkan di salah satu yang namanya komunitas sel SPK, saya pengikut Kristus, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mungkin hari-hari ini kita sedang menutupi sebuah rahasia besar. Mungkin hari-hari ini kita sedang menutupi sesuatu hal yang kita pikir aib, malu. Mungkin kita sedang menutupi yang namanya kegagalan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang menutupi sesuatu yang menjadi sesuatu mungkin sandungan bagi kita. Saya mau sampaikan, terbuka itu lebih baik. Wanita Samaria, dia terbuka di hadapan Kristus. Dan Tuhan tahu bahasa kaminya, Tuhan tahu kartunya loh. Tuhan pegang. Orang itu tidak bisa bersembunyi. Hari ini tidak ada yang bisa tersembunyi hari ini. Tuhan Maha tahu. Juga Tuhan tahu ke hidup saya. Tuhan tahu apa yang saya kerjakan. Tuhan memandang dari surga. Tuhan tahu setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengasihi. Ayo, selain mendengar, mau terbuka. Dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Dengar firman Tuhan, jangan bilang, itu cuma teori. Ketika dengar firman Tuhan, menjamah hati. Ayo, lakukan. Yang pertama, mau mendengar, kemauan mendengar. Mau kemauan yang namanya terbuka. Yang ketiga dan terakhir adalah kemauan bertindak. Bagaimana mungkin menerima mujizat jika tidak pernah bertindak? Wanita Samaria ini mulai melangkah mundur dan berbalik daripada Yesus untuk kembali ke kampungnya dan memberitakan bahwa sungguh ada seorang yang mengetahui hidup. Sungguh orang ini mungkin adalah Mesias. Sungguh orang ini tahu seluruh kehidupanku. Ketika dia mau bertindak, tidak malu, tidak ragu. Karena wanita ini diceritakan pada siang hari keluar untuk menimba air. Ketika orang tidak ada yang beraktivitas di siang hari, dia mulai menimba air. Dia mulai mencari di dalam kesepiannya. Dia mulai beraktivitas di dalam kesepiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar baik. Jika tidak bertindak, maka kampungnya tidak akan diselamatkan. Jika si legion ini tidak bertindak, Dekapolis pun tidak akan diselamatkan Tuhan. Dari bertindak dan menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan, maka Dekapolis bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dari mulai bertindak, firman Tuhan bilang apa? Dari mulai bertindak, yang namanya kota dari Emmaus ini, dari kota Lida dan Saron ini diselamatkan oleh Tuhan. Dari mulai bertindak. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada kabar baik, ada keselamatan. Ayo mulai mendengar, ayo mulai terbuka, ayo mulai bertindak di dalam kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita. Kalau Tuhan yang mengizinkan, pasti Tuhan buka jalan. Pada sore hari ini saya mau sampaikan berita sukacita ini kepada kita. Kita dipanggil dan kita dipilih oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan bawa kita ke dalam doa bersama-sama. Untuk kami yang sakit di dalam pergumulan, segala sesuatunya kita percaya dan kita serahkan pada Tuhan. Oke, baik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Sungguh yang bodoh bagi dunia, yang lemah, tidak terpandang, hina, yang tidak berarti, tetapi dipilih oleh Allah. Kami mau Tuhan, kami bagian, kami percaya kami adalah bagian daripada ini.
kami dipilih oleh Allah. Dan Allah sudah mempersiapkan kepada kami. Kami percaya Tuhan dari mendengar, dari terbuka, dari yang namanya bertindak, Tuhan izinkan kepada kami. Bukan hanya sekedar firman yang kami dengar, bukan hanya sekedar cerita yang kami dengar, tetapi firman yang hidup, yang membawa kami ke dalam perubahan. Kami serahkan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami bawa dan kami serahkan, biar nama Tuhan dikuduskan. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang minggu ini. Tadi pagi, tadi yang ini sore, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, ibadah tengah minggu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir bersama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan Bapak Darmin Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Kami juga bawa Bapak Acap, Pak Jong Luklim ke dalam tangan Tuhan. Kami sertakan dalam tangan Tuhan Pak Rundi, Ibu Yuli, Pak Dedi. Kami bawa Bapak Kuswara, Ibu Susana. Kami juga bawa Kelvin yang baru bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dibaptis. Kami juga bawa Ibu Komalayanti dan keluarganya. Sembuhkan, pulihkan Pak Santo, Pak Acit, dan kami bawa Pak Surya, Ibu Rita, Ibu Syana, Bapak dan Ibu Gembala, staf penggembalaan juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa buat Ibu Pipin Tuhan. Tuhan, mari jamah, sembuhkan Ibu Pipin. Dan kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Pada sore hari ini kami berdoa Tuhan bagi gereja, kami berdoa buat staf penggembalaan, kami berdoa buat Jakarta, kami berdoa buat Indonesia. Kami percaya pada sore hari ini Tuhan menurunkan berkat rahmat Tuhan bagi kota kami. Kami berdoa Tuhan bagi para pria, para wanita, mereka yang beraktivitas di luar dan di dalam ruang, lansia dan anak-anak. Tuhan juga memberkati mereka yang berusaha. Tuhan memberkati segala sesuatunya Tuhan sediakan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pada sore hari ini, kami mau terima berkat daripada rahmat daripada Engkau. Curahkan pada kami, naungi kami, lindungi kami, dan kami percaya di dalam naungan Tuhan. Kami aman tentram, kami sentosa di dalam naungan Engkau. Kami terima berkat ini. Mari saudara-saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus, menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kami kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu, shalom, Tuhan Yesus memberkati di dalam damai sejahtera Tuhan. Saya lihat ada 23 perangkat yang bersama-sama dengan kita. Salam kami dari tempat ini buat kita sekalian, dan juga saya harus menyampaikan salam dari Bapak dan Ibu Gembala, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Baik, dari tempat ini saya juga mau sapa dan salam Ibu Yeni, Stefani, Kumala Dewi, Nova ya, ada Ibu Tani ini, dan ada beberapa nama yang mungkin tidak terlihat lagi karena keterbatasan perangkat. Dari tempat ini kami mengucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Tuhan memberkati.